Selamat pagi, salam jumpa buat kelas 11. Setelah kalian melaksanakan PKL kurang lebih 4 bulan, kita kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, materi pembahasan kita kalau berdasarkan buku yang sudah disampaikan kepada kalian, ya, ada beberapa bab yang harus kita pelajari pada semester genap, kurang lebih 4 bab. Namun saya yakin dan percaya pasti kalian mampu melewatinya, belajar materi yang akan Bapak sampaikan melalui rekaman pembelajaran. Nah, untuk kegiatan PJJ ini kita menggunakan Google Classroom. Nanti materi Bapak rekam seperti demikian. Nanti saya akan share di Google Classroom. Nah, Anda mengikuti materi tersebut dan sesekali kita akan melaksanakan live, ya, pembelajaran secara langsung, supaya Bapak mau melihat partisipasi kalian di dalam PJJ itu sendiri. Karena banyak yang acuh tak acuh, banyak yang cuek dengan pelaksanaan PJJ. Akhirnya tugas banyak sekali yang tidak dikerjakan. Padahal sangat menunjang nilai rapot Anda sekalian. Oke, pada pembelajaran kali ini, yaitu bab 6, Sistem Hukum dan Peradilan Internasional. Sistem hukum. Kalau kita lihat, sistem itu adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Itu sistem. Nah, hukum itu adalah sebuah kaidah ketentuan yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Sedangkan yang kita pelajari sekarang adalah sistem hukum dan peradilan internasional. Kalau secara ruang lingkup, ada hukum nasional dan hukum internasional. Nah, hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku dalam sebuah negara, tidak berlaku untuk negara lain. Namun, dalam hukum internasional, itu adalah hukum yang mengatur bangsa-bangsa dan mengatur negara-negara di seluruh dunia. Makanya dinamakan hukum internasional. Nah, kalau namanya hukum internasional, ada juga peradilan internasional. Nah, itu. Saya ulangi sekali lagi. Nah, hukum internasional itu adalah hukum bangsa-bangsa atau hukum antar negara. Hukum yang mengatur bangsa ataupun negara-negara yang ada di dunia. Negara di dunia wajib patuh terhadap hukum internasional karena berlaku untuk seluruh masyarakat dunia. Beda dengan hukum nasional. Hukum yang berlaku di dalam negara itu sendiri yang mengatur tentang warga negaranya. Tetapi kalau hukum internasional, ruang lingkupnya sangat besar sekali. Oke. Itu hukum internasional. Ya. Ada beberapa pengertian hukum internasional selain yang sudah saya kemukakan. Nah, hukum internasional itu adalah, kalau menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum internasional bukan negara, atau antar subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain. Itu menurut Mokhtar Kusuma Atmaja. Nah, atau menurut Hugo de Groot atau Gratius, hukum internasional itu adalah sekumpulan hukum atau body of law,
sekumpulan hukum yang terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar bangsa. Itu pengertian daripada hukum internasional. Nah, kita lanjut. Asas-asas dan prinsip hukum internasional. Ya, asas. Apa sih asas daripada hukum internasional itu sendiri? Asasnya. Yang pertama adalah asas hukum internasional. Yang pertama adalah setiap negara tidak melakukan ancaman agresi kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau agresi militer biasanya ya. Asas hukumnya tuh. Setiap negara tidak boleh melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Ya. Kenapa? Ya, karena sudah diatur. Tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oke. Keutuhan wilayah negara lain ya. Ini ditambahkan bahwa keutuhan wilayah negara lain yang sudah merdeka. Ya, Indonesia tidak boleh mengganggu Malaysia, Timor Leste, atau sebaliknya Malaysia juga tidak boleh mengganggu Indonesia. Nah, itu yang pertama. Itu asas yang pertama. Yang kedua, setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai. Ya. Itu prinsip atau asas daripada hukum internasional. Intinya adalah menyelesaikan masalah itu dengan cara damai. Kenapa dengan cara damai? Supaya tidak mengganggu perekonomian dalam sebuah negara. Kalau kita bayangkan menyelesaikan masalah dengan agresi militer, peperangan, berarti negara akan bangkrut. Misalnya dengan peperangan, kita menggunakan rudal sekali nembak berapa miliar. Uangnya harus bangun rumah, ya bangun jalan, infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan apa saja harus tersedot untuk peperangan. Nah, kalau peperangan pasti yang menjadi korban adalah nyawa manusia itu sendiri. Nah, itu makanya setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ada perselisihan, perbedaan pendapat, pandangan dengan orang lain, atau dengan keluarga di sekitar kita. Apa kita harus berkelahi? Nah, tidak. Ya, dengan cara damai. Ya, dengan cara kekeluargaan lah. Oh, pas kebetulan ayamnya kena tembak, salah tembak. Mati ya udah. Berapa nih ayamnya, berapa kilo? Saya timbang, oh 2 kilo, bayar 1 kilo 50.000, ya bayar 100.000. Udah gitulah kurang lebihnya. Supaya tidak ada terjadi perselisihan. Perbedaan pendapat itu wajar, ya. Tapi menyelesaikannya dengan dalam damai. Yang ketiga, tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Ini yang penting. Kalau dalam seperti kehidupan keluarga, ya udah keluarga lo ya lo. Kalau keluarga saya jangan ikut campur. Keluarga saya nggak mau ikut campur urusan keluarga kamu. Nah, itulah dalam sebuah negara. Ya, jangan dicibirkan. Mereka itu makan tiap hari hanya ikan asin, ya. Lah, kemampuan dia jangan dicibirkan. Ya, sangat berharga menurut dia. Sama juga dengan dalam sebuah negara. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Nah, yang keempat, negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain pada piagam PBB. Negara wajib
negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain. Ini salah satu. Apa sih manfaat kerjasama satu negara dengan negara lain? Ya, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tanpa bantuan orang lain, manusia tidak bisa hidup. Nah, sebuah negara juga demikian. Indonesia boleh dikatakan adalah negara yang makanan pokoknya beras, nasi. Tetapi saking banyaknya manusia Indonesia, kebutuhan beras dalam negeri tidak mencukupi. Nah, bagaimana? Ya harus kita impor. Berarti kita harus kerjasama dengan negara lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Itu yang dimaksud. Indonesia tuh luar biasa konsumsi daging sapi. Tetapi produksi sapi dalam negeri tidak mencukupi. Impor dari negara lain. Indonesia itu adalah negara penghasil sawit. Untuk kebutuhan dalam negeri sudah melebihi. Negara lain sangat memerlukan. Nah, kita ekspor keluar. Supaya harganya stabil. Terlalu banyak kita makan, ya terlalu berlimpah, mubazir, harganya murah, orang tidak mau beli karena udah terlalu. Makanya kita perlu impor ke negara lain. Negara lain dalam hal ini sangat memerlukan dan kita juga memerlukan. Sama juga dengan komoditi lainnya, karet atau minyak bumi. Nah, itulah adalah bagian daripada kita wajib menjalin kerjasama dengan negara lain. Indonesia memerlukan peralatan kesehatan, teknologi kesehatan, obat-obatan dari negara lain. Ya harus kita memerlukan bantuan, kerjasama dengan negara lain. Tidak semua negara tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain. Itu. Yang ke atau yang kelima, asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Ya, setiap warga negara di dunia, warga dunia itu punya hak yang sama, hak untuk hidup. Ya, hak untuk hidup, mempertahankan hidup. Dan negara wajib menjamin itu. Dia punya hak untuk memilih kewarganegaraan. Dan negara siap menampung warga negara tersebut menjadi warga negara Indonesia ataupun warga negara Malaysia dan lain-lain. Nah, penentuan nasib. Nah, pentingnya asas daripada prinsip hukum internasional itu adalah persamaan hak. Persamaan hak di hadapan hukum. Persamaan hak diperlakukan secara adil. Dan penentuan nasib itu sendiri. Bahwa setiap orang punya nasib. Punya persamaan hak. Dia boleh misalnya memperoleh pekerjaan yang layak. Ya. Senasib dan sepenanggungan. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak memiliki pekerjaan, bagaimana? Nah, negara berusaha untuk menyediakan lapangan kerja buat dia. Itu sudah dijamin dalam undang-undang. Yang berikutnya adalah asas persamaan kedaulatan dari negara. Persamaan kedaulatan. Oke. Itu bagian daripada asas persamaan kedaulatan dari negara. Jadi setiap negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum. Persamaan kedaulatan, kesamaan dari negara, kekuatan, ya. Misalnya memiliki persamaan di dalam yudisial atau hukum. Asas persamaan kedaulatan. Itu tadi, persamaan di hadapan hukum di dalam sebuah negara. Memiliki hak penuh terhadap kedaulatan.
Setiap negara menghormati kepribadian negara lain. Ya, nggak boleh dicibiri. Kalau negara Eropa itu penampilannya seperti ini, begini, ya itu dia. Nah, jangan mencibiri atau mencibiri negara Arab, ya itu penampilan mereka, nggak boleh, ya, karena setiap negara punya kebiasaan yang berbeda dan negara lain juga tidak boleh mencibiri Indonesia. Oh, Indonesia ini begini. Nah, itu tidak. Ya. Jadi, setiap negara menghormati kepribadian negara lain. Sama seperti manusia menghormati kepribadian orang lain. Nah, gitu. Meskipun dia gila sekalipun harus dihormati. Setiap negara bebas untuk membangun sistem politik, sosial, ekonomi, dan sejarah bangsanya. Terus yang berikutnya adalah setiap negara wajib untuk hidup damai dengan negara lain. Itu bagian daripada persamaan kedaulatan dari negara. Dan yang terakhir, poin G adalah setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Ya. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Ya. Warga negara harus percaya, negara lain harus percaya bahwa negara sudah menjalankan kewajibannya terhadap warga negaranya. Nih, kadang negara lain selalu ikut campur. Itu. Jadi, setiap negara harus dapat dipercaya. Percaya apa? Bahwa dia mampu mensejahterakan warga negaranya atau warganya. Ya. Misalnya, tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Tidak melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada asas setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Kita lanjut yang berikutnya adalah subjek hukum internasional. Ya, subjek hukum internasional. Apa sih yang dimaksudkan dengan subjek hukum internasional? Ya, subjek hukum internasional itu adalah atau dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Itu adalah subjek. Segala sesuatu atau sebagian dari negara atau kesatuan bukan negara dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung. Misalnya negara. Pertama negara. Karena ini masalah hukum internasional, negara itu adalah merupakan subjek hukum internasional. Kenapa negara dinamakan subjek hukum internasional? Karena hukum terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Adopsi dari negara Indonesia, adopsi dari negara Malaysia, Singapura, negara-negara Eropa lainnya, Inggris, Belanda, Italia, Spanyol, dan lain diadopsi. Jadilah hukum internasional. Negara atau persekutuan hukum yang sedikit banyak mempunyai pemerintahan sendiri. Itu yang poin yang pertama, subjek hukum internasional. Yang kedua adalah Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan ialah Gereja Katolik Roma. Pimpinan Gereja Katolik Roma tertinggi, yaitu Paus, berkedudukan di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan sebuah negara sebagaimana yang disyaratkan negara pada umumnya, tahta suci itu mempunyai kedudukan sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional.
punya unik memang tahta suci Vatikan. Kenapa dikatakan unik? Gereja Katolik merupakan persekutuan hukum. Artinya dalam pergaulan hukum internasional bertindak dengan kedudukan yang sama haknya dengan negara sehingga disebut sebagai negara gereja. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang tahta suci Vatikan ini. Kenapa menjadi sebuah subjek hukum? Nah, biasa dikenal dengan Katolik Roma. Katolik Roma ini biasa Indonesia pada umumnya ya warga negara yang Katolik pada umumnya adalah Katolik Roma. Nah, apapun keputusan tahta suci Vatikan yang dikeluarkan oleh Sri Paus, ya, itu berlaku untuk warga Katolik di seluruh dunia. Tuh dia. Dengan demikian hukum itu berlaku seluruh dunia, meskipun hanya terikat pada umat Katolik, yaitu Katolik Roma. Katolik Roma itu adalah Katolik yang berkedudukan di Roma, yang mengakui bahwa Paus adalah pemimpin tertinggi atau Bapak Suci yang berkedudukan di Vatikan. Itu dia. Makanya apa yang peraturan yang dikeluarkan oleh Vatikan itu berlaku untuk warga Katolik di seluruh dunia. Yang berikut, Palang Merah Indonesia, PMI atau PMR, Palang Merah Remaja. Ya. Palang Merah ini juga berlaku seluruh dunia. Palang Merah Indonesia dikenal dengan Palang Merah Indonesia. Nah, biasanya bergerak dalam bidang sosial, donor darah. Seluruh dunia, misalnya golongan darah O, golongan darah O, B ke B, A, B, dan seterusnya. Itu berlaku seluruh dunia. Yang boleh mendonorkan darahnya adalah orang yang dinyatakan sehat. Itu dia. Poin yang berikutnya D, organisasi internasional. Organisasi internasional itu merupakan juga subjek hukum internasional. Contoh, organisasi internasional, misalnya PBB, WHO, IMF, ILO, terus organisasi selain kesehatan, buruh, dan lain-lain, ya, organisasi internasional tersebut. Manusia atau orang perorangan atau individu, misalnya ini pendapat ya, pendapat para ahli, pakar, dan sebagainya. F adalah pemberontakan dan pihak dalam sengketa pemberontak. Misalnya ada gerak pemberontak seperti perompak, itu juga bisa, tuntutan mereka apa? Bisa dijadikan subjek hukum internasional. Nah, yang berikutnya adalah peradilan internasional. Ya, peradilan internasional. Peradilan internasional ini dibagi menjadi dua, yaitu Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Nah, Mahkamah Internasional itu adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk setiap kasus yang diajukan kepada negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional. Ya. Jadi perlu diingat bahwa Mahkamah Internasional
ini adalah sebuah lembaga kehakiman yang berada di bawah organisasi PBB yang berkedudukan di kota Den Haag atau di negara Belanda. Dan Mahkamah Internasional ini punya tanggung jawab untuk setiap kasus yang diajukan kepadanya oleh negara yang menerima yurisdiksi. Ya, yang bermasalah lah intinya. Negara yang sebagai negara penggugat dan tergugat. Itu dalam Mahkamah Internasional. Nah, misalnya menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Legitan. Ini diselesaikan oleh apa? Di Mahkamah Internasional. Sengketa. Yang berikutnya adalah Mahkamah Pidana Internasional. Merupakan keadilan internasional yang merupakan badan untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan hukum kejahatan perang. Nah, pembunuhan terhadap masyarakat sipil misalnya oleh negara Belanda terhadap warga negara Indonesia. Berarti ini mengarah kepada tindakan kriminal atau pidana. Nah, masalah pidana, pembunuhan masyarakat sipil ataupun pelanggaran HAM berat, ya, itu diselesaikan pada Mahkamah Pidana Internasional. Karena Mahkamah Pidana itu khusus tindakan pidana kriminal. Perompak, perampok, pembunuhan massal, atau kejahatan kemanusiaan, genosida, itu merupakan bagian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itulah materi pelajaran kita tentang hukum dan peradilan internasional. Kita sudah membahas tentang hukum internasional, subjek hukum internasional, asas dan prinsip hukum internasional, terus peradilan internasional, ada mahkamah internasional, dan ada mahkamah pidana internasional. Demikianlah materi pembelajaran Bapak sampaikan atau video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nanti untuk memastikan bahwa kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, nanti ada link untuk absen. Silakan masuk ke Google Classroom. Dan kita akan live streaming nantinya. Oke, demikian. Salam sehat Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.